Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukran lillah amma ba'd. Sahabat manusia plural yang saya hormati dan saya banggakan. Mulai seru nih di Bandung, mulai muncul penolakan kepada Anies Rashid Baswedan. Di saat Anies sedang bergembira mendeklarasikan dirinya sebagai capres dan Muhaimin Iskandar sebagai cawapres. Coba kita baca nih ya dari Tribun Jabar tadi. Apa tuntutan masa aksi ini? Bagaimana penilaian kepada Anies Rashid Baswedan? Biasanya kalau orang kemudian nolak Anies dikatakan sebagai buzzer RP. Dulu sempat ketika ke Ciamis, ada kan beberapa yang nolak. Saya kemudian angkat, saya dituduh buzzer RP. Dibayar seolah-olah dikendalikan untuk menolak Anies. Nah sekarang di Bandung ada kemudian masa aksi yang menuntut menolak Anies Rashid Baswedan. Kira-kira analisisnya kemana? Buzzer RPkah dia sama? Atau bagaimana? Kita coba baca nih ya tuntutannya apa. Muncul aksi penolakan Anies Baswedan di Kabupaten Bandung. Berorasi dan membacakan puisi. Sekelompok pemuda yang mengatasnamakan Forum Milenial Kabupaten Bandung menggelar aksi tolak Anies Baswedan. Aksi penolakan tersebut digelar di depan Komplek Pemuda Bandung yang berada di Soreang. Mereka melakukan aksinya dengan berorasi dan melantunkan puisi sebagai bentuk kekecewaannya terhadap Anies Baswedan. Tak hanya itu, mereka juga membawa spanduk dan kertas yang bertuliskan sindiran untuk Anies Baswedan. Kita coba baca ya, nanti spanduknya apa isinya. Dalam spanduk tersebut bertuliskan, kami menuntut 1. Tolak calon pemimpin yang tidak konsisten secara gagasan. Ente baru teriak sekarang. Kita sudah seri dulu. Yang kedua, menolak calon pemimpin yang khianat. Kata-kata pengkhianat itu kan dilemparkan oleh orang-orang Demokrat. Apakah ini masanya disuruh sama Demokrat? Atau bagaimana? Ya kita mah tertawa aja. Karena fakta-fakta yang kayak gini sering kita bacakan, sering kita ungkapkan, sering kita sampaikan. Lalu kita dituduh buzzer RP. Kan itu. Nih orang-orang yang kemudian orasi kayak gini masih mau dikatakan sebagai buzzer RP. Atau karena bentuk kesakit hatian. Silakan jawab. Kemudian yang ketiga, mewujudkan demokrasi yang sehat dan tidak mengobok-obok masyarakat. Tuh. Ayo, Anies dituduh sebagai orang yang mengobok-obok masyarakat. PHP, memberikan harapan palsu. Kalau kata Pak SBY, musang berbulu domba. Coba lihat rekam jejak Bapak Anies Rashid Baswedan dari dulu. Sudah banyak sekarang beredar tuh ya, berkhianat. Mau solid dengan Prabowo Subianto, tidak akan maju bila Prabowo maju. Maju. Berkhianat gak kira-kira? Berkhianat, saudara. Sekarang mantan Presiden Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono, dia kadali pula. Luar biasa Bang Anies nih ya. Kemudian selain itu terdapat tulisan menyindir Anies Baswedan. Menurut koordinator lapangan aksi Arizki Akia Robani, aksi tersebut dilakukan karena ketidakkonsistenan dari orang yang telah dideklarasikan untuk menjadi calon presiden, khususnya Anies Baswedan. Bapak Anies Baswedan digadang-gadang bersanding dengan Pak AHY, Agus Harimurti Yudhoyono. Sekarang ganti dengan Caimin, Muhaimin Iskandar di sela aksinya. Rizky mengatakan aksi tersebut bertujuan untuk menyadarkan masyarakat agar tak memilih pemimpin yang tak konsisten. Ini ditunjukkan kepada bakal calon presiden Anies Baswedan.
Mau apa lagi ayo? Saya mah nonton aja. Karena masa aksi ini meminta untuk Anies berpasangan dengan AHY. Katanya kan kayak gitu. Apakah yang apa yang menyuruh mereka AHY, Demokrat atau bagaimana? Apa kepentingan dia menyodorkan AHY sebagai cawapres Anies coba? Mereka. Lanjut. Terdapat 3 poin yang kami sampaikan. Pertama, menolak pemimpin khianat dan inkonsistensi seperti yang dilakukan Anies Baswedan. Menolak segala narasi yang mengobok-obok masyarakat demi kepentingan elit partai politik. Dan yang ketiga, mengajak masyarakat menciptakan politik yang berkemajuan, konsisten. Ada bahasa berkemajuan nih. Mereka kan bukan berkemajuan tagline-nya, tapi perubahan. Aduh. Selain itu, salah satu peserta aksi meminta pihak politisi harus lebih konsisten mengambil hati rakyat, jangan mempermainkannya. Sedari dulu kita tahu sama-sama memang Anies itu sangat lihai sekali di dalam menata kata, di dalam berucap. Manis sekali. Manis. Siapa yang tidak mengatakan bahwa ucapan-ucapan Anies selalu manis? Manis. Dia selalu menyampaikan urusan-urusan apapun dengan bahasa-bahasa manis sekali. Manis di bibir, pahit di kenyataan. Kalau istilah SBS itu kayak lagi musang berbulu domba. Kita akan lihat nanti. Yang komentar di sini, jujur saya adalah kader Nahdliyin, bahkan PMII. Pernah Ketua Umum PBPMI ya Muhammad Iskandar. Jadi secara tidak langsung beliau adalah senior saya. Tapi sikap politik saya sampai detik ini masih mempertimbangkan apakah layak Anies yang berpasangan dengan Caimin kita dukung. Apa alasan saya mendukung dia dan sebagainya. Saya sampai detik ini masih mempertimbangkan. Belum mengambil keputusan. Mau pilih Anies, mau pilih Ganjar, atau mau pilih Prabowo. Hati berbicara lebih condong ke Ganjar Pranowo. Tapi kita lihat wakilnya siapa. Belum jelas. Mudah-mudahan secepatnya dideklarasikan. Mudah-mudahan tidak dikatakan sebagai pengkhianat. Kader pengkhianat. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan kita nikmati keseruannya. Kita nikmati keributannya. Kita nikmati kekecewaan mereka yang punya harapan penuh kepada Anies Baswedan. Gatot Nurmantio menyatakan kekecewaannya. Pokoknya banyak tuh dari mereka. Tokoh-tokoh yang kaget. Anies yang oleh Pangersa Abah dari Sirna Rasa dikatakan sebagai Imam Mahdi. Masa Imam Mahdi berkhianat? Masa Imam Mahdi pengkhianat? Makanya ini jangan hati-hati. Ya, menstempel orang dengan stempel agama itu hati-hati. Hati-hati. Sekelas SBY kena prank, bos. Apalagi rakyat biasa mungkin. Makanya jelas dia bukan Imam Mahdi. Masa Imam Mahdi ngeprank? Aneh-aneh aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.